Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Ini nampaknya agak kesiangan saya karena ya barusan datang. Karena puyuh kita tinggal-tinggal ya, aman-aman saja kok, nggak ada permasalahan yang khusus itu, nggak terlalu ada kalau untuk ternak puyuh itu ya. Sembari kita ngasih makan, terus kemudian kita sambil kontrol ada apa dengan ternak. Nah, ini nanti coba kita juga apa ya, panen telurnya hari ini. Terus kemudian kita sambil kontrol sana, kontrol sini, kasih makan dulu. Apakah ada perlu penanganan serius atau tidak ya. Dari sinilah kita hari-hari guys untuk pemberian pakan puyuh. Nah, dari beberapa rekan-rekan yang bentar ya, kita ke belakangnya dulu. Nanti takutnya tidak terbagi yang di belakang kawan. Ini ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa gimana ya, plus minusnya ternak puyuh itu apa, atau begini, apa namanya, kelemahan dalam ternak puyuh itu apa. Kalau kita berbicara masalah tentang kelemahan, kalau untuk ternak puyuh itu kelemahannya di mana? Jadi ini kita sambil manen ya. Kelemahan ternak puyuh itu sebenarnya gini guys. Kalau untuk kelemahan itu ya yang signifikan itu sih nggak ada ya. Cuman kalau biasanya kalau kita pelajari, kelemahan itu di pakan. Pakannya mahal. Tapi biasanya kan di setiap daerah itu kan menyesuaikan harga pakan masing-masing. Harga dengan harga, maksudnya gini, harga telur dengan harga pakan. Itu di setiap daerah itu pasti kan gimana ya, menyesuaikan gitu. Ya ada kalanya memang kita ketemu di harga murah, ada kalanya memang ketemu di harga yang cukup mahal, di harga telurnya maksudnya. Cuman kalau untuk menyiasati itu kan sudah saya sampaikan, kita memang di sini harus pinter-pinter kita untuk mencari pakan alternatif. Artinya pakan tambahan ya, atau kita mengoplos pakan. Harusnya larinya ke situ. Jadi kelemahan kita itu kalau untuk puyuh itu terus terang di ini. Ya kita enak terus terang ya, dalam pembahasan itu nggak usah ada yang ditutup-tutupi, terus nggak usah ternak puyuh oh berhasil mas gini 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 gini. Wah itu nanti malah kacau, itu nanti semuanya ikut ternak puyuh semuanya jadinya. Ya memang di setiap ternak itu kan kendala kan yang kita hadapi kan pasti berbeda, tetapi rata-rata mayoritas kendala yang dihadapi peternak itu ya kelemahannya ya di situ. Kelemahan kita itu mengakali harga pakan. Jadi kalau harga pakan ini kadang nggak stabil gitu loh. Cuman di antara semuanya itu ya kita gimana ya, kalau berbicara kelemahan itu sih setiap ternak ya pasti mengalami kelemahan dan juga mengalami keunggulan, itu pasti. Nah kelemahannya itu tadi kalau untuk puyuh yang serius, kelemahan yang serius, memang kita selalu dihadapkan dengan harga pakan yang terkadang tidak ada keseimbangan dengan harga jual telur gitu.
Makanya di sini saya lebih mengejar turun ke pembibitan. Nah, supaya kita ketemu dan supaya kita tidak ada kelemahan di situ, makanya sering saya sampaikan ternak puyuh ini kalau kita bisa mengakali pakan ataupun kita bisa gimana ya, kita bisa mencari alternatif pakan selain pakan pabrikan, ya tetap kita menggunakan pabrikan itu tetap, tetapi di situ kita lebih cenderung untuk mencari pakan tambahannya agar supaya bisa menekan angka produksi lagi dan kita tidak terlalu apa ya, jangan sampai kita terlalu mengeluarkan modal yang begitu besar untuk hari-harinya, karena ya kembali ke permasalahan yang memang begitu menjadi momok permasalahan kan, memang secara jujur kita akui kelemahannya adalah di harga pakan. Kalau soal penyakit ya tergantung perawatan, balik-balik lagi tergantung perawatan kita masing-masing. Itu kalau kita berbicara soal penyakit gitu. Nah, itu kembali lagi ke situ. Kalau untuk pengembangan yang mungkin dalam kategori kita harus mengembangkan usaha, yaitu kan triknya kan banyak sekali. Nah, kalaupun berbicara masalah kelemahan, ini saya sambil manen ya guys. Kita berbicara masalah kelemahan, memang secara hampir mayoritas, hampir merata, kelemahan yang dihadapi oleh para peternak puyuh ini ya di pakan guys. Itu nampaknya memang itu adalah betul-betul membuat kita gimana ya, harus berjuang keras untuk bisa mencari solusi sendiri gitu di dalam kita menghadapi cobaan dalam dunia usaha puyuh. Nah, diantaranya yaitu tadi kelemahan kita memang di situ. Kelemahannya di mana Pak? Kelemahan kita di pakan dengan di telur, itu terkadang tidak seimbang di situ. Tetapi alternatif menjadi salah satu bagian dari semuanya itu, kita dituntut, dikejar harus kreatif. Ya, dalam usaha apapun sih kelemahan itu pasti ada. Keunggulannya pun ada. Nanti keunggulannya kita bahas di video yang akan kita jalani nanti. Coba kita keunggulannya apa, kelemahannya apa. Pasti itu ada sesinya sendiri di situ. Kalau berbicara kelemahan, kalau untuk masalah ternak puyuh, yaitu tadi awal saya katakan kelemahannya di mana. Kelemahan kita itu ada di pakan. Ya, pakan mahal, kemudian harga telur itu relatif murah. Makanya saya sekali lagi saya terjun ke pembibitan agar supaya ya roda ternak kita berputar. Kalaupun tidak terjun ke pembibitan ya tidak masalah, tetapi itu tadi ternak kita itu harus di atas 1000 baru bisa dijadikan penghasilan utama gitu loh. Kalau untuk saat ini kita penghasilan utama ya belum bisa ke situ. Karena apa? Ya karena masih sedikitnya populasi yang kita pelihara. Nah, itu terjadi kendala di situ. Makanya biarpun sedikit, tapi kalau kita terjun ke pembibitan, yaitu mudah-mudahan ada sisanya lah untuk kita hari-hari itu. Jadi kalau memang kelemahan kita itu, kalau untuk di ternak puyuh memang kita akui jujur, ya lebih baik jujur agar supaya rekan-rekan yang mau nyoba itu juga ya silahkan saja untuk mempertimbangkan kedepannya itu seperti apa. Karena kita juga bermodal, terus kemudian kita juga di situ ada beberapa tahapan-tahapan yang perlu kita selesaikan, yaitu tahapan awal mengenai pemeliharaan dari bibit dari segi apapun, itu memang kita pelajari di situ. Nah, kelemahannya ya memang kalau di musim-musim pancaroba Pak, pergantian suhu, pergantian cuaca, ya saat ini di musim panas. Kemarau Pak, di Jambi Pak saat ini Pak, helikopter aja bawa apa tuh tampungan air untuk nyiram, ada kebakaran lahan kan. Jadi cuaca ekstrim, memang ini ekstrimnya panas sekarang ini. Jadi
Kalau untuk perubahan cuaca itu sebenarnya tidak sebegitu berpengaruh lah kalau untuk saya itu. Cuman faktor utama kita itu, permasalahan kita memang secara jujur itu, kelemahan kita itu kalau kita menggunakan pakan pabrikan, ya itu tadi, harga itu terkadang kalau kalau di Jambi sih kita nggak terlalu berat ya menghadapi permasalahan, karena di Jambi itu kita ada kelompoknya. Jadi kalau kita masuk ke grup websitenya, kita agak sedikit ada celah di situ ya. Jadi kita ini makin ke sana guys, di belakang kamera belum kita ambilin. Jadi kalau di Jambi kita sudah masuk grup, berkemungkinan ya ada agak sedikit aman lah di situ, karena biasanya kita informasi semuanya ada di grup puyuh yang ada di Jambi guys. Jadi kalau berbicara kita masalah kelemahan ternak puyuh, memang itu yang menjadi polemik utama, yang menjadi bahan utama itu adalah harga pakan yang kita menggunakan. Harga pakan itu harga pakan ini ya, apa namanya, murni pabrikan. Jadi biasanya terkendala di situ dengan adanya pakan-pakan untuk mengurangi daripada biaya produksi kita agar tidak membengkak. Jadi memang kalau kelemahannya jujur kita akui itu di antara pakan dengan harga jual telur, itu terkadang kita menemui kendala di situ. Tetapi ya apapun yang terjadi, yang namanya usaha pasti ada lika-liku jalan keluarnya, lika-liku jalan penyebabnya, lika-liku jalan untuk menghadapinya. Itu banyak sekali cobaan. Tetapi ya tidak gimana ya? Tidak semudah juga kita mencari solusi, dan juga ya gampang-gampang susah juga. Tergantung, mungkin kalau rezeki kita ada di ternak puyuh ya boleh juga jadi jalan gitu loh. Kalau memang rezeki kita tidak ada di situ ya apa boleh buat. Kita ya terima juga gitu. Nah, itu kalau kelemahan, kalau kita berbicara kelemahan di situ. Nah, di sesi nantinya coba kita membicarakan masalah keunggulan, keistimewaan kita ternak puyuh itu seperti apa di next, di video saya nanti. Ya silahkan di subscribe saja agar supaya perkembangan-perkembangan ke depan kita semuanya tahu ada di situ. Nah mungkin hanya itu rekan-rekanku yang dapat kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Salam seketer dari Jambi untuk kita semuanya, para peternak puyuh yang ada di seluruh Nusantara. Salam sehat selalu, salam sehat ya, salam keberkahan selalu untuk kita semuanya para peternak puyuh. Salam seketer. Ya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.